Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa dawaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi wassallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena atas segala rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya lah kita masih dipertemukan di senja sore ini di edisi Kamis 14 Maret 2024 Masehi, hari ketiga Ramadan 1445 Hijriah. Harapan kami sahabat Mutiara Ramadan, kaum muslimin dan muslimat tetap istiqomah menjalankan ibadah puasanya hingga sampai penghujung Ramadan dengan baik. Dan pemirsa yang sama berbahagia, Mutiara Ramadan ini juga disponsori oleh salon dan bridal cantik, yaitu Salon Cantik, tepatnya beralamat di Jalan Kelabuyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Dan pemirsa, telah hadir pula di studio narasumber kita serta 3 kelompok jamaah majelis taklim pada sore hari ini yang cantik dan manis semuanya, dan saya akan perkenalkan satu persatu. Yang cantik juga ada merah bunga-bunga, apa ya ini ya, hijau ya, ada pink yang cantik manis ya. Saya akan perkenalkan gantian yang ujung sebelah kiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya dengar bocoran ini yang cantik-cantik manis pink ya. Masih muda-muda, masih cantik-cantik, ibu-ibu guru yang soleha. Dari mana? Assalamualaikum Bunda. Ya, dari Majelis Taklim mana Bunda? Silakan. Kami dari Majelis Taklim Man Kota Sorong, Al-Furqan Man Kota Sorong. Mana ya yang ada suaranya? Mana, berdiri Bun? Iya, alhamdulillah. Nah, kalau duduk nggak kelihatan Bun. Silakan. Iya. Dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Nurul Iga. Kami semua dari Majelis Taklim Al-Furqan, Madrasah Aliyah Negeri Kota Sorong. Oh, ada namanya ya Bun, Al-Furqan ya. Saya kira Majelis Taklim Man Kota Sorong. Berdiri dulu Bunda, berdiri. Al-Furqan ya Bun? Ya. Sudah berapa lama diadakan satu majelis taklim di Man model ini? Di Man ya, bukan sekarang sudah nggak Man model lagi katanya. Man Kota Sorong. Silakan Bun. Iya, kalau untuk kami biasanya kami akan mengadakan kajian-kajian
entah sebulan sekali atau di momen-momen hari-hari besar agama, dan juga untuk sehari-harinya kami juga membina putra-putri kami, siswa didik kami di Man Kota Sorong seperti itu. Jadi insya Allah di Al Furqon itu sudah ada semenjak sudah lama ya Ibu. Cuman memang untuk mungkin pengajian rutin itu kami memang tidak ada hari-hari tertentu, tapi kami biasanya membuat rutinan untuk bulanannya seperti itu. Bulanan saja. 1 bulan sekali Ya, pertemuan kadang 1 bulan pengajian, sekali. ya, Bun. Kalau yang lebih intinya adalah di setiap peringatan hari-hari besar kami selalu untuk menumbuhkan kembali semangat kita untuk terus berdakwah dan terus beribadah seperti itu. Berarti guru-guru man sendiri ya Bu ya, atau ada dari luar Guru-guru juga? dan biasanya ini yang hari ini datang memang guru-guru, tapi biasanya kami ada juga istri-istri dari bapak-bapak guru. Jadi insya Allah kami semua keluarga besar. Termasuk Jumlahnya siswa-siswa semua kami juga. berapa Bun, guru-guru yang cantik-cantik ini Bunda? Total pegawai di Man Kota Sorong 72 Ibu. 72 ya Bun Iya. ya 72 itu bapak-bapak dan ibu-ibunya. Iya, Ya. Alhamdulillah. dari Ibu Guru. Ya, alhamdulillah Bun untuk perkenalannya ibu guru-guru yang cantik, soleha pada sore hari ini. Saya juga ada titip anak saya di situ ya Bun ya. Terima kasih Bu, siap. Terima kasih Bunda untuk perkenalannya. Dan selanjutnya yang di tengah yang cantik manis, senyumnya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda-bunda soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari majelis taklim mana, anggotanya ada berapa? Masya Allah lupa tadi kegiatannya sendiri Assalamualaikum apa saja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Lia Ansar. Ya. Kami dari Majelis Taklim Al Berkah di Jalan Malibela, kilometer 11,5 Perumahan Kadar. Iya. Iya. Bunda Al Berkah anggotanya ada berapa Bunda semuanya? Saat ini yang aktif baru 44 orang, Bu. 44 Iya. orang. Sudah lamakah Al Berkah terbentuk Bunda? Al Berkah kira-kira sekitar 3 tahun. 3 tahun ya, Iya. berarti masih baru. Ada musolanya, ada masjidnya Bunda? Iya, begini. ya? Kami sementara ini masih nebeng di tanah milik yang mempunyai lahan, dan sementara ini masjid kami masih dalam tahap pembangunan. Kemarin baru buat slotnya aja. Iya, Jadi baik. sementara kami hanya berupa Dari rumah ke rumah? enggak, Enggak? maksudnya masjidnya sudah ada tapi musola pakai triplek untuk sementara. Oke. Insya Allah nanti habis Lebaran Idul Adha, ibu-ibu kami akan mengadakan bazar untuk bisa mendapatkan dana untuk pembangunan masjid kami. Amin, amin. Sama dengan namanya, mudah-mudahan lebih berkah ya Bun ya. Amin, ya Rabbal Lebih Alamin. maju lagi Al Berkah, tepatnya di kilometer 11,5 ya Iya, Bun ya. KPR Oke. Kadar. Terima kasih untuk perkenalannya Bunda sayang. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi selanjutnya wabarakatuh. yang merah-merah menawan. Merah apa ya ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda-bunda soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim mana, ketuanya siapa namanya, kegiatannya apa saja di bulan Ramadan? Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Holija dari Majelis Taklim Baitur Rahim, kilometer 13,5. Kilometer 13 ya. Jumlah anggotanya berapa semua Bunda? Jumlah anggota sekarang itu haji baru 45 orang. 45, alhamdulillah. Kegiatannya di bulan Ramadan? Alhamdulillah sekarang ini kegiatan kita yang awal itu haji ada Anjang Sana ke pesantren dan Kampung Malap. Terus itu kita juga ada berbagi sembako untuk fakir miskin, anak yatim dan duafa. Iya. Alhamdulillah kegiatannya banyak ya Bun ya. Terima kasih. Kalau yang tadi kita sudah perkenalan kepada ketiga jamaah Majelis Taklim dari Majelis Taklim yaitu Baitur Rahim, dari Majelis Taklim Al Berkah dan Man Kota Sorong. Dan saya sekarang perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, tentunya tidak asing bagi masyarakat tentunya di Kota Sorong. Beliau adalah salah satu dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kota Sorong,
Bapak Dr. Haji Surakman Amin LC MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar di bulan Ramadan ini Ustaz? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Kegiatan padat ya Ustaz ya? Ya, Masya Allah, isi tausiah di sana di sini, tapi tetap masih mengajar ya, tidak libur ya Ustaz ya, mahasiswa? Tidak, belum. Tidak. Masih. Ya, Ustaz, pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini kita akan mengambil materi apa ini Ustaz? Ya, pada hari ini sesuai yang diberikan tentang berkah ya di sahur itu. Ya, keberkahan ada di sahur. Berkah di sahur ya, menentukan pintu, Ya. mengetuk pintu, Mengetuk berkah pintu sahur. berkah sahur. Iya. Iya. Pemirsa juga jamaah di studio, makan sahur buka puasa adalah suatu keberkahan. Keberkahan apakah itu? Kita akan ikuti kajian dan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Untuk itu jamaah di studio juga pemirsa di rumah, kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang di studio maupun yang di rumah, apa kabar hari ini, siang ini menjelang sore atau sore ini ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan membahas tentang sahur dan berkah. Ini tahu mengetuk keberkahan di sahur. Sahur ini merupakan sesuatu hal yang penting dilakukan oleh orang yang akan berpuasa. Jadi sahur itu bukan hanya sekedar aktivitas mengisi perut dengan makanan dan minuman menjelang subuh ya, menjelang imsak atau azan subuh, tapi juga di dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi ini yang perlu kita bahas dulu, bahwa Rasulullah bersabda, tasahharu wa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian atau makan sahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang berbahagia, karena bersinggungan dengan masalah berkah ini sangat penting ya, apalagi juga ada majelis taklim yang namanya majelis taklim berkah. Dia harus tahu juga nantinya kita membahas sedikit tentang berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah, atau dalam bahasa Arab barakah, atau mungkin dalam bahasa Arab lagi tabarruk. Kalau bahasa Indonesianya mencari berkah. Tabarruk, berkah. Dalam bahasa Arab, barakah artinya tumbuh dan berkembang. Yang pertama ya. Kemudian ada juga yang mengartikan karunia yang Allah datangkan bagi kehidupan manusia. Berkah adalah sesuatu yang banyak, berkah melimpah dan berkesinambungan. Jadi ada beberapa hal di sini yang harus dipahami, bahwa ketika berbicara tentang berkah berarti tumbuh dan berkembang, bertambahnya kebaikan dan juga berkesinambungan. Jadi bukan hanya kebaikan saja, tetapi ada berkesinambungan. Nah, Imam Nawawi menyatakan di dalam salah satu karyanya di Sahih Muslim ya, Syarah Sahih Muslim, menyatakan bahwa setidaknya dari pemahaman ini berkah atau barakah itu bermakna dua, bertambah atau berkembang, tumbuh, kemudian yang kedua kebaikan yang berkesinambungan. Jadi kalau kita berbicara tentang berkah, berarti ada sesuatu kebaikan yang berkesinambungan, bukan hanya terletak di situnya. Nah, ketika kita berbicara tentang sahur, ini yang menarik. Ini yang menarik. Apa hubungan keberkahan dengan sahur? Sampai-sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Kita ingin mengetahui dulu salah satu hadis Nabi juga yang penting kita bisa sampaikan pada hari ini, bahwa Nabi mengatakan as-sahuru akluhu barakah, makan sahur adalah makan yang penuh berkah. Fala tada'uhu walau ayyajra ahadukum jar'atan min ma'in, maka jangan kalian tinggalkan sahur itu walaupun hanya seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna alal mutasahhirin, bersalawat kepada orang yang sahur. Coba kita bayangkan, ibu-ibu ya, para pemirsa yang hadir, Allah bersalawat dan malaikat juga bersalawat kepada orang yang sahur. Coba kita bayangkan, luar biasa berkahnya ini karena bersalawat. Allah bersalawat, malaikat juga bersalawat kepada orang yang sahur walaupun hanya seteguk air. Begitu pentingnya sahur itu. Kemudian selanjutnya ada lagi kelebihan sahur ya, di samping nilai berkah yang ada, disampaikan di dalam salah satu keterangan bahwa dia memiliki keutamaan ya, di samping berkah tadi ada hal yang utama juga, yaitu orang yang makan sahur, makanan tersebut tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda yang lainnya. Jadi berbeda kalau misalnya apapun yang kita konsumsi, apapun yang kita makan, yang kita minum, itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini di dalam keterangan ini dijelaskan bahwa orang yang sahur itu tidak akan dihisap makanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan ada 3 makanan di mana seorang hamba tidak akan dihisap oleh Allah, yaitu makan sahur, makanan waktu sahur, makanan saat berbuka puasa. Ini jangan juga kita ini berbuka puasa juga tidak akan dihisap nanti. Kemudian makanan yang dinikmati bersama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Misalnya kita memberi makan fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, bukan janda muda ya, janda-janda tua. Itu janda muda juga kalau belum berpenghasilan ya boleh juga kita berikan, tapi diutamakan yang janda-janda tua. Bahkan kali begitu Bu ya. Iya. Oke. Jadi keutamaan ini luar biasa, di samping berkah yang luar biasa juga tidak akan dihisap. Kemudian selanjutnya keutamaannya lagi kita ingin melihat bahwa di waktu itu doa diterima, di waktu sahur. Jadi misalnya waktu sahur itu antara, kalau sekarang ini karena jamnya molor ya, kalau mungkin ya sekarang perkiraanlah dari jam 4 ke jam 5 kurang 2 menit kalau tidak salah. Kemudian nanti setelah itu ada jedah baru azan. Nah, disitulah waktu-waktu yang mustajabnya doa. Maka ibu-ibu walaupun mengantuk, usahakan tidak mengantuk, makan sahur dan berdoa di situ. Salah satu doa mustajab ada di waktu sahur, ada di waktu antara makan sahur itu sampai nantinya imsak atau sampai nantinya masuk azan. Nah, di situ di situ ada doa yang tidak akan istilahnya doa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang yang mempunyai doa belum sampai ke tanah suci misalnya, atau belum sampai di tempat yang mustajab, menurut ini ya salah satu tempat mustajab ini, waktu mustajab adalah di waktu sahur. Jadi jangan hanya makan saja. Jadi makanya bagusnya hadirin pemirsa yang berbahagia, ketika kita sahur kita berdoa, kalau bisa kita mengaji. Kita mengaji, tidak usah lagi pergi tidur. Ada juga biasa kebiasaan tidur lagi, nanti bangun jam 7 baru kaget. Dia pun bangun karena mau pergi kantor. Dia tidak bangun bukan karena mau sholat subuh. Jadi utamakan itu. Makanya kita sebenarnya di Ramadan ini
Ya usahakanlah jangan terlalu begadang yang tidak penting. Seperti kata lagu Rhoma Irama ya, begadang ya ada waktunya, ada ininya kan, tidak boleh sembarang begadang. Jadi begadang itu kalau ada apanya? Ada perlunya. Nah, jangan pura-pura cari perlu. Pura-pura cari perlu udah jam 1. Padahal dia hanya sana sini tidak jelas jalannya juga. Ini juga tidak masak, tidak apa dan sebagainya. Jadi usahakanlah waktu-waktu yang kita gunakan itu kita bangun di waktu malam jam 2, jam 3. Kita mungkin tidur cepat ya, jam 10 atau setengah 11. Karena kalau jam 9 kayaknya mepet ya, baru salat baru salat tarawih ya, belum jalan pulangnya. Jadi ya setengah 10 lah, setengah 10. Kemudian kita bangun nanti jam 3 misalnya, kita sholat, yang belum sempat witir kita witir, yang belum sempat tarawih kita tarawih, yang dinamakan sholat lail atau sholat tahajud. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga di waktu sahur itu, kita membedakan pembeda antara umat-umat terdahulu. Jadi di dalam salah satu hadis Nabi menyatakan pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani ialah makan sahur. Jadi mereka tidak makan sahur. Nah, itulah yang membedakan kita. Saya bertanya kepada salah satu pemeluk agama non muslimnya, ternyata mereka juga berpuasa bahkan lebih ekstrim puasanya dari kita. Ada yang puasa dari maghrib hari ini nanti buka maghrib esok harinya atau sore esok harinya. Jadi berapa jam itu, Bu? 24 jamnya. Saya serius. Saya sampai mengejar orang itu, kok bisa ya? Ternyata ada ajarannya juga seperti itu. Jadi kita termasuk hamba atau umat yang sangat dipermudah. Mereka tidak sahur, kita sahur. Kemudian nanti pada maghrib ya belum apa-apa kita sudah di depannya, 15 menit sebelum buka puasa kita sudah di depan. Kita tidak tahu mau bikin apa. Padahal santai aja, nggak usah terlalu ribet karena itu juga akan termakan pas azan. Tapi ada juga memang mungkin kebiasaan kita habis maghrib ya harus di depan dulu melihat-lihat. Jangan sampai rusak puasa kita hanya karena melihat itu. Oke, begitu barangkali Ibu ya untuk sementara. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya, ilmunya. Nanti kita sambung kembali Ustadz ya. Pemirsa di rumah juga jamaah di studio, materi yang sangat menarik untuk tetap kita ikuti, kita kaji bersama. Untuk itu jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Bersama kami yaitu dengan sore hari ini dengan narasumber kita Bapak Dr. Haji Surahman Amin LCMA, dan dengan majelis taklim yaitu bintang tamu kita pada sore hari ini dari majelis taklim Baitur Rahim kilometer 13, Al Berkah kilometer 11,5, dan majelis taklim Al Furqon Man Kota Sorong. Ya, pemirsa juga jamaah tadi sudah dikaji sedikit tentang mengetuk pintu berkah sahur apa dan bagaimana, tadi sudah dikaji oleh narasumber, namun masih ada beberapa yang ingin disampaikan. Untuk itu jamaah di studio juga pemirsa di rumah, kita ikuti kajian selanjutnya. Silakan Ustadz. Ya, kita sudah membahas tadi beberapa keutamaan makan sahur ya, yang endingnya nanti persoalan berkah yang ada. Jadi tapi kita akan membahas sedikit ya tentang persoalan yang tadi yang keberapa itu ya, salah satu ketemuannya mustajabnya doa. Ini penting ibu-ibu, para pemirsa yang hadir dan yang di rumah, bahwa dalam salah satu hadis Nabi menyatakan ya dari Abu Hurairah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal laili. Thuluthul lailil akhir yaqulu man yad'uni falyastajib lahu.
may yas'alni fa'atihu wa may yastaghfirni faghfir lahu. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa Allah turun pada sepertiga malam. Nah, tentu di situ sepertiga malam ya mungkin antara sahur juga tadi ada di situ. Allah turun langsung dari langit ke dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa maka saya akan kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku maka saya akan beri. Kemudian siapa yang meminta ampunan kepadaku maka saya akan ampuni. Coba kita bayangkan ibu-ibu, begitu pentingnya kita menjaga sepertiga malam terakhir. Nah, di dalamnya nanti termasuk ada makan sahur di bulan Ramadan itu, atau makan sahur di waktu-waktu kita mau puasa di luar bulan Ramadan. Nah, ketika Allah sudah menyatakan begini, kita harus yakin, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Abu Hurairah, dan dinyatakan sebagai hadis sahih bahwa ketika sepertiga malam terakhir itu ya mungkin kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Makanya berdoa saja, Bu. Doakan anak-anak ibu, jangan hanya anak saja disuruh mendoakan orang tuanya. Kita mendoakan anak-anak ibu supaya cerdas, supaya baik, supaya berperilaku baik. Ya, kemudian ketika di dalam hadis itu, ketika kita juga meminta sesuatu, maka Allah akan beri. Nah, jadi Allah akan memberi ketika kita minta. Makanya kita minta ampunan, Allah beri ampunan kepada kita. Nah, karena kita ini banyak berdosa. Nah, apalagi kadang ibu-ibu berdosa kepada suaminya, kadang berdosa kepada orang lain, bapak-bapak juga seperti itu, mungkin berdosa pada suami istrinya. Makanya sering-seringlah suami istri bangun tengah malam melakukan ibadah itu, sholat lail, sholat tahajud, mungkin witir kalau sudah tarawih di masjid dan sebagainya. Kita memohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni. Kemudian selanjutnya ya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Nah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita harapkan bertambahnya kebaikan sesuai dengan makna berkah tadi, barakah tadi. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini kita tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan? Ya, kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Nah, itu yang penting ibu-ibu, ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang sedekah. Kita harus kuasai. Kan tidak ada repot sekarang. Ibu-ibu tidak perlu lagi ke perpustakaan, tidak perlu lagi mungkin ke guru-guru yang jauh di sana. Cukup pakai HP, ada guru besar kita di dalam itu, Mbah Google, Profesor Google, ada Yahoo dan sebagainya. Kita tinggal tekan ilmu bagaimana berzakat dengan baik, maka kita akan diberitahukan tentang itu. Kalau kita ingin bertanya langsung kepada kiainya atau ustadznya, boleh. Kalau kita juga ingin membaca bukunya, boleh. Banyak kok buku-buku sekarang yang ada di internet. Tidak ada yang susah, tidak ada yang susah. Jadi semua sudah serba mudah. Yang penting kita serius untuk ini. Jadi bekal ilmu yang harus kita dapatkan, kita peroleh di bulan Ramadan ini meningkatkan usaha kita berhasil di bulan Ramadan. Kalau ilmu yang tidak ada, saya yakin bapak-bapak juga di rumah, ibu-ibu yang ada di studio juga di rumah akan menyesal, karena hanya mengikuti tradisi-tradisi di bulan Ramadan, tetapi ilmunya tidak ada. Nah, itu makanya sering-seringlah membaca hal-hal yang berkaitan dengan ilmu Ramadan tadi, terutama tentang persoalan-persoalan puasa, persoalan sahur. Jangan memandang enteng sahur. Jadi sampaikan juga bahwa ketika kita makan, ini persoalan keberkahan ya, kita tidak boleh mubazir, tidak boleh mubazir terhadap makanan. Coba kita bayangkan ibu-ibu,
kita berlimpah di sini makanan. Bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana? Coba kita bayangkan, itu sedih. Bahkan mereka sudah beberapa hari lalu, 2 hari lalu saya membaca di TV itu running text, itu 25 meninggal karena kelaparan. Nauzubillah. Coba kita belum lagi yang lain. Di bulan Ramadan ini ya kita bersyukur atas nikmat itu sehingga kita mencari berkah. Makanya kita tidak boleh membuang makanan. Tidak boleh. Ambil secukupnya. Biasanya kalau kita menggebu-gebu ambil banyak, tiba-tiba kekuatan kita hanya sampai di situ. Hanya keinginan yang besar, tapi kekuatan sudah tidak ada. Sama dengan orang yang sudah sepuh, keinginan besar, tapi sudah tidak ada lagi kekuatan. Tapi keinginannya untuk menikah ada. Apalagi kalau menikahi gadis, tapi dia sudah tidak paham bahwa ini kekuatan sudah tidak ada, hanya yang besar hawa nafsunya saja. Sama dengan kita menghadapi makanan. Ketika banyak, ya kita semangat. Pas nanti dimakan baru 2 panada, sudah, aduh, bagaimana ya? Padahal kita sudah terlanjur mengambil banyak. Untung kalau panada masih bisa di ini. Kalau bubur kacang hijau, itu ambil 1 mangkuk besar, padahal kemampuannya tinggal sedikit juga. Apalagi kalau ada penyakit gula, buburnya terlalu manis, wah ini tidak cocok ini. Nah, itu kan namanya mubazir. Jadi kita berkah itu ada di situ. Jadi makanya kalau kita makan harus habis. Kalau perlu kita preteli ikan itu kepalanya sekalian, kita operasi, habis. Nah, nasi kita habiskan. Siapa tahu di nasi tersisa itu ada berkah. Itu penjelasannya. Iya. Siapa tahu kita makan ini begini banyak, tiba-tiba yang kita tinggalkan itu berkah ada di 2-3 usapan terakhir atau 2-3 biji yang terakhir itu. Makanya kita tegur anak kita kalau makan seperti itu. Ingat hal-hal seperti itu. Jadi itulah makanya kita perlu kalau berbicara tentang keberkahan. Makanya tentang berkah juga Allah menyatakan di dalam surah Al-A'raf, "Lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan pintu-pintu berkah. Nah, salah satu bentuk ketakwaan dan keimanan kita persoalan makanan. Kita perlu berhati-hati. Kita harus tahu makanan yang kita konsumsi jangan sampai dari sumber yang haram. Kita harus tahu itu. Kalau kita tidak tahu berbahaya. Jadi jangan sembarang menerima makanan. Kita harus tahu ini jangan sampai dari sumber yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Makanya ibu-ibu di studio dan pemirsa yang ada di rumah, kita betul-betul sekarang memperhatikan persoalan berkah ini. Biar sedikit yang penting berkah, daripada banyak tidak berkah akan menjadi persoalan di hari kemudian. Biar sedikit yang penting berkah, apalagi banyak kalau berkah luar biasa. Jadi mulai dari sekarang kita sudah harus meyakini, misalnya keluarga kita kerja di mana, suami kita kerja di mana, kita harus meyakinkan dia bahwa itu berkah atau tidak, itu hasil sogokan atau bukan, itu sogokan pilkada atau bukan. Jangan tersinggung ya ibu-ibu ya. Saya tidak menyinggung, cuma saya hanya menyatakan jangan sampai uang pilkada yang kita konsumsi. Iya, belum selesai ini Ustaz. Iya ya, masih ada pilkada nanti. Ini pileg sudah selesai. Jangan sampai uang-uang yang seperti itu masuk di dalam perut kita, tidak berkah. Insya Allah itu menurut keterangan tidak berkah karena masuk dalam wilayah yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini agak keras sedikit ya. Saya sering menyatakan ini di majelis taklim apapun, bahwa kita perlu berhati-hati. Apalagi kita menjadi tim sukses yang calegnya gagal. Tim suksesnya sukses, tapi calegnya gagal. Karena kita memakan uang caleg terlalu banyak. Saya tidak menyinggung ya, kalau senyum-senyum berarti ada di sini yang seperti itu. Jadi ini persoalan, kita kan berbicara persoalan berkah. Iya betul Ustaz. Kita berbicara persoalan berkah, jangan sampai kita memakan hal yang tidak berkah. Masih ada pilkada ke depan, cukuplah ini menjadi pelajaran. Jangan kita congok-congok. Jangan, sini saya urus, pokoknya suara jelas. Jelas kemana? Jelas ke orang lain. Yang penting uangnya masuk.
gitu kan. Itu hanya sekedar intermezzo ya di sore hari ini, karena kita membahas tentang berkah. Seandainya bukan berkah saja tidak bahas ini. Barangkali seperti itu Ibu ya. Iya, Ustaz. Baik Oke. Ustaz, untuk ilmunya ya, alhamdulillah pada sore hari ini ilmu dan materi yang sangat menarik ya Ustaz ya. Juga mudah-mudahan jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan tapi saya mau sapa dulu jamaah ini, kayaknya ngantuk-ngantuk ini. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Lagi dong. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah salihat, memang sehat dan bahagia semua ibu-ibu cantik soleha. Namun tetaplah bersama kami juga pemirsa di rumah, karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, kita tak terasa sudah memasuki sesi dialog. Namun pemirsa di rumah, saya peringatkan kembali untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah Anda di depan layar televisi Anda, karena di akhir penghujung nanti kita akan berbagi kasih, yaitu kuis Ramadan. Tentunya hadiahnya sangat menarik dari ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada sore hari ini. Dan kita, Ustadz, boleh ya ibu-ibu bertanya-tanya ya Ustadz ya? Boleh. Boleh. Dari materi yang dibawakan oleh Ustadz juga mengenai tentang puasa ya Bu ya. Kita beri kesempatan dulu, tapi semangatnya mana bunda-bunda? Masih semangat bunda-bunda? Semangat. Mungkin ada yang berpikir di rumah tadi belum masak, tinggal masakan buat suami ya. Kayaknya ngelamun semua. Sudah masak di rumah ibu-ibu? Mereka Sudah. tenang ada online. Sudah pesan tetangga, anak atau suami di rumah nonton televisi, nanti bisa menebak kuisnya dapat hadiah, sudah? Sudah? Kalau belum nanti besok dikasih tahu ya Bu ya. Bahwasanya setiap sore kita sudah berbagi kasih ya. Kita berikan kesempatan yang bertanya, yaitu kepada Majelis Taklim Baitur Rahim kilometer 13. Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Haji Maryam. Haji Izin Maria. Pak Ustadz mau bertanya, bagaimana kita bisa mengenali bahwa kita sudah mendapatkan tanda-tanda keberkahan itu, terutama keberkahan di dalam makan sahur. Mohon penjelasan tanda-tandanya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Maryam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan ya. Silakan yang kedua dari mana yang pegang mic ya? Iya. Berdiri Ibu kalau di belakang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Ros dari Majelis Taklim Al Berkah. Izin Pak Ustadz mau bertanya, selama ini kita biasanya sholat witir, itu sholat penutup ya Pak Ustadz. Terus misalnya kita mau sholat tahajud, apa tidak usah witir dulu, atau misalnya sudah witir tapi mau tahajud lagi, itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Ustadz. Silakan dua-dua. Dari Ibu Hajah dulu, Maryam. Iya. Benar ya? Terima kasih. Sudah lama. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Maryam ya. ya. Persoalan mengenal berkah itu, ini kan persoalan abstrak sebenarnya, tapi kita rasakan itu. Kita rasakan keberkahan itu ketika kita sudah menjalaninya. Kalau kita memakan sesuatu yang meragukan, maka yakin dan percayalah nilai keberkahan itu akan jauh dari kita. Tapi kalau kita memakan hal yang memang memakan minum yang kita pastikan mungkin
caranya mendapatkan bagaimana, kita juga akan pasti merasakan. Terkadang untuk menilai baik atau tidak, sebenarnya hanya diri kita bisa menilai baik atau tidak. Contohnya saja begini, kalau ada tiba-tiba, rezeki suami kita banyak sekali, mestinya kita curiga. Tapi kan ibu rata-rata gembira ya. Iya. Iya, senyum. Baru bawa ke toko emas. Iya. Mestinya wanita solehah mestinya curiga, dan dia wajib mempertanyakan itu dari mana. Jangan pura-pura dalam perahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Jadi ini masalah keberkahan. Dia akan berkah ketika kita bisa memastikan bahwa hal itu halal untuk kita konsumsi. Kalau ragu, ya berarti ada keraguan, belum tentu berkah. Tapi kita mengharap, wah, kita bersangka baik saja, masa sama suami kita tidak bersangka baik? Ya sudahlah, mungkin dia tiba-tiba dapat proyek, Dapat rezeki. yang melimpah misalnya tiba-tiba, atau bagaimana, kita bersangka baik saja. Tapi sebagai istri yang bijak harus mempertanyakan dari mana. Gaji golongan 3 kan ketahuan, golongan 4 ketahuan. Kok tiba-tiba dia bawa uang 50 juta di depan kita? Padahal ada lagi 50 juta dikasih ke orang lain, ibu tidak tahu. Kita sudah senang. Iya kan, Bu? Tidak ya? Oh tidak. Misalnya, ini hanya misalnya saja. Jadi untuk mengukur keberkahan itu dari kita saja. Tentunya adalah yang Allah mungkin berikan tanda-tandanya kepada kita. Hati kita tenang, tanda-tandanya itu pasti tenang. Kalau kita sahur dengan baik, kita memakan sesuatu yang berkah dengan baik, maka insya Allah Allah memberikan ketenangan kepada kita. Tetapi kalau tidak tenang, berarti ada yang salah. Itu namanya ada chemistry, ada soulmate ya. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak itu harus punya chemistry, harus ada soulmate. Kalau bahasa Indonesianya sejiwa, belahan jiwa. Padahal ada jiwa lain yang ibu tidak tahu. Misalnya, tidak di sini tidak ada, tapi suami orang lain ada. Jadi katanya soulmate, tapi ada juga soulmate lain. Nah, pasti ada perasaan-perasaan tidak enak. Pasti ada itu. Kecuali hati ibu ini sudah terbuat dari batu. Pura-pura ini tidak tahu, tapi hati kita berbicara, ada yang lain. Apalagi kalau gagelak-gagelak itu sudah mulai tidak nyaman kita lihatkan. Ini masalah keberkahan dalam rumah tangga. Makanya keberkahan dalam rumah tangga itu harus ada keterbukaan. Tidak boleh ada yang disembunyikan, apalagi isi rekening. Tidak boleh. Ya kan? Tidak menjadi masalah, kita tahu rekening suami kita juga tahu apa yang kita ini dan sebagainya. Jadi ada keterbukaan. Kapan tidak ada keterbukaan, saya khawatir keberkahan itu tidak akan mendekat. Jadi itu tadi ya jawaban saya, bahwa keberkahan itu ada dalam diri kita, pasti kita rasakan itu. Ada ketenangan jiwa, ada ketenangan jiwa. Kalau tidak tenang, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Iya, Ustaz. Ya, yang kedua, yang tadi dari Ibu Ros tentang sholat witir. Persoalan witir itu kan akhir dari sholat kita, akhir dari sholat ini. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang ini, bahwa ketika kita sudah tarawih, tutup dengan witir, maka ditutup dengan witir, maka tidak ada lagi sholat setelahnya. Tadi pertanyaan, tapi ada juga yang sholat tahajud. Iya, ada juga yang mengatakan masih bisa sholat, masih bisa. Jadi kita tinggal pilih saja karena ini ibadah. Kita mesti menyampaikan bahwa sebenarnya tidak bisa walaupun orang menyatakan tidak sama, tapi sebenarnya sama saja tarawih dengan tahajud, sama saja, cuma waktunya yang berbeda. Mengapa tarawih dilakukan? Karena dikhawatirkan tidak bangun di sepertiga malam. Nah, sepertiga malam, makanya supaya lebih aman, ibu sholat tarawih saja, nanti witirnya di waktu sahur atau sepertiga malam terakhir itu. Atau bisa juga menambah.
menambah rakaat tidak ada masalah. Tapi kalau kita ini cukup 8, maka kita tinggal witir 3 rakaat. Tapi kita menambah boleh saja jadi 20, bahkan boleh ditambah menjadi 36. Bahkan ulama-ulama dulu bahkan ada yang lebih 100 rakaat. Ada. Jadi makanya kita tidak usah mempersoalkan hal-hal yang ini boleh atau tidak. Selama hati kita nyaman dan untuk khusyuk beribadah, kita lakukan itu. Tidak ada larangannya. Bahwa sudah witir, tidak ada lagi sholat setelah itu. Tetapi secara teori, secara definisi, witir adalah penutup dari sholat tarawih atau sholat tahajud kita. Barangkali begitu, Bu. Iya. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya, Ibu Haja dan juga Ibu Ros. Mudah-mudahan puas dengan jawaban Ustadz. Nanti kalau tidak, setelah selesai acara boleh tanya kembali. Iya. Kita beri kesempatan kepada Ibu guru-guru yang soleha ini. Silakan Ibu yang mau bertanya, silakan. Langsung saja Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suwarni dari Al-Furqon Man Kota Sorong. Ini Pak Ustadz, tadi kan sudah diuraikan tadi pada sesi pertama bahwa ada, kalau nggak salah itu ada 4 kriteria itu yang tidak dihisap. Salah satunya ada 3 ya. 3 ya. Iya. 2 yang saya rekam tadi itu bahwa yang pertama itu tentang apa yang kita makan pada saat berbuka dan apa yang kita makan pada saat sahur. Dalam hal ini Pak Ustadz juga tadi kan menyebutkan bahwa itu salah satunya juga tadi menyinggung tentang, ya sudah kita tahu sama tahu itu tentang pilkada yang tim sukses atau apa, tapi saya enggak loh Pak Ustadz ya untuk ini. Ya. Jadi saya mau bertanya, umpamanya ini ada satu tim sukses, kemudian dia dapat dari uang itu, kemudian dia pakai pada saat untuk sahur atau berbuka, apakah itu insya Allah pada akhirat itu nggak dihisap gitu? Itu pengertian saya, jadi mohon penjelasannya dalam hal Dia ini. makan uang ini. Ya, terima kasih. Kayaknya ini lebih spesifik ini. Iya, ini kan dia ya Sudah Bu, kita substantif sudah sekali, dimengerti. Terima Oke. kasih. Ya, Bu. makasih Ya. banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih satu lagi ya. Kasih satu lagi. Tadi ibu-ibu, sekarang saya minta dari anak muridnya. Silakan salah satu. Ya, ini ibu gurunya di depan pakai pakai jilbab batik-batik bunga-bunga, yang di belakang anak-anaknya. Silakan. Anak muridnya salah satu, yuk berdiri di belakang. Bertanya apa saja, silakan. Masalah apa ya? Masalah remaja, silakan. Yuk, ada? Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cinta dari Man Kota Sorong. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara kita mengatur waktu dan rutinitas sahur agar dapat membantu kita dalam menjaga keseimbangan hidup selama bulan Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, 2 pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama ya, Ibu. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tidak selamanya uang caleg itu atau uang hasil caleg itu menjadi haram. Itu harus dipahami Uang dulu. tim sukses Ustadz. Uang tim sukses apa semuanya itu yang berhubungan dengan itu. Yang pertama itu yang dipahami. Jadi kita tidak menuduh ya. Jangan sampai ibu merasa tertuduh. Tidak. Karena ada orang memberi, dia ikhlas lillahi ta'ala. Anda pilih atau tidak, tapi dia ikhlas. Ada yang memberi. Tidak munafik itu. Ada yang memberi. Sudahlah, kalian mau pilih saya atau tidak, penting saya memberi. Nah, yang kita hindari ialah yang kena hadis Nabi, ar-rashi wal murtashi finnari. Orang yang menyogok dan disogok masuk neraka, itu yang kita hindari. Artinya apa? Ketika pemberian itu kita diberi dengan iming-iming sesuatu, kan pengertiannya seperti itu. Maka itulah yang dimaksud. Dan di dalam hadis ini, kajian-kajian ini sudah sangat jelas. Tidak ada lagi proses hisapnya karena langsung masuk neraka.
Oh, Nah, begitu. kami juga tidak dikatakan tadi bahwa tidak semua yang dikonsumsi di sahur itu kan tidak semuanya halal, ada kadang haram. Tetap kalau haram tetap diproses. Tetap yang haram tetap diproses. Iya. Jadi ada dua inti yang kita sampaikan, tidak semua yang berurusan dengan pemilu atau tim sukses atau apa itu haram, tidak semua. Karena ada memang yang memang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala membantu, diberikan ucapan terima kasih, ya diambil. Nah, orang mau memilih atau tidak terserah. Nah, jadi jangan juga terlalu alergi dengan itu, Bu. Nanti Ibu merasa dijauhi, padahal orang itu mau memberi ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin orang yang tadi terlalu banyak uangnya, sehingga udahlah, ini kan ajang caleg-calekan, ini hanya sekedar ini, udah dihambur aja. Iya. Nah, tapi mungkin ada seperti itu, Bu, ya. Iya. Kalau tidak percaya, saya ada teman seperti itu. Dia tidak mengharap memang, udah dihambur aja uangnya, udah berikan aja. Biasa kok kita memberi, biasa aja, kasih aja. Mau terpilih atau tidak ada urusan. Nah, orang seperti ini, Bu, yang harus kita cari. Jangan yang ada transaksi. Iya. Banyak Betul. senyum-senyum di sini ya. Iya. Seperti Begitu itu. ya, Ibu, Jadi ya. sahur itu, Ibu, yang dimaksud sahur di sini adalah sahur yang halal. Yang sumber makanannya halal itu sudah tidak diproses lagi. Tetap kalau yang haram tetap diproses. Karena sudah dijelaskan. Bahkan Allah lagi melanjutkan di hadis lain, agak keras memang ini masalah ini. La'anallah ar-rashi wal murtasi. Allah melaknat yang menyogok dan menerima sogokan. Definisinya tadi jelas. Definisinya tadi jelas. Kalau saya berbicara seperti ini, banyak orang menghindari saya sejak awal karena memang saya mau dihindari. Saya tidak mau mendekat dari dulu. Iya. Baik Ustadz untuk ilmunya ya. Oke. Tadi adik satu tadi Ustadz sedikit mungkin Oh bisa iya, dijelaskan. ini. Iya. Ya tipsnya supaya ini ya, supaya awet berpuasa, apalagi kalau masih muda-muda ya gampang saja. Atur tidur dengan baik, atur makanan dengan baik, sebelum dan sesudahnya nanti berbukanya bagaimana, sahurnya seperti apa konsumsi yang bergizi, pasti keseimbangannya akan bagus. Karena sebenarnya sahur itu ya untuk membuat kita juga kuat, supaya bernutrisi bagus gitu kan. Makanya yang dimakan ya yang mempunyai nilai-nilai gizi tinggi. Iya. Jangan yang nilai gizi rendah yang kita makan. Kemudian kalau kita mau keseimbangannya bagus di waktu berpuasa, jangan terlalu berurusan dengan HP. Nah, itu Kalau kita mau keseimbangannya bagus. Kalau HP terus kita pegang, senyum-senyum di kamar sendiri. Jadi sekarang ini, Bu, banyak mengamalkan hadis yang dihafal dari TK. Ibtisamu fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Tetapi senyumnya sekarang di depan HP, bukan di depan temannya, di depan HP senyum-senyum. Tidak terasa TikTok yang dia nonton itu sudah mungkin 8 jam, tidak terasa. Ada orang melihat itu, apalagi kalau drakor, itu drakor itu, kalau sekarang anak muda drakor ya, kalau ibu-ibu itu mungkin ya film India lah, atau sinetron-sinetron yang ini. Kalau kita nonton itu tidak terasa waktu, mestinya kita menggunakan waktu itu untuk hal-hal positif, mengaji. Ibu-ibu sudah berapa juz? Sudah ada 6 ya. Karena sekarang ini banyak orang, iya kan kali 2 sebenarnya. Karena kalau ibu hanya 1 kali menamatkan Al-Quran rugi. Minimal 2 kali lah. Minimal 2 kali menamatkan Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya gunakan waktu dengan baik. Habis sholat subuh, ya mungkin setengah juz. Habis sholat duhur setengah juz. Habis sholat asar setengah juz. Nah, bisa kita baca 2,5 juz dalam 1 hari. Kalau kita konsisten. Saya ingin memberitahu ibu baik-baik ya, supaya awet muda. Ada orang yang pernah saya tanya, apa rahasianya umur 83 tahun kok masih seperti 40-an? Apa jawabannya? Saya juga tidak tahu. Cuma saya merutinkan membaca ayat Al-Quran setelah sholat, walaupun hanya 1 ayat. Oh, ternyata ini rahasia awet muda. Nah, kalau ibu mau awet muda ya silahkan. Kalau mau tua secepatnya ya tinggalkan Al-Quran. Lihat itu HP-HP saja, pasti ibu akan kusut. Lihatlah orang yang sering baca HP, Bu, itu kusut dia setelah dia ini, karena radiasinya selalu tinggi. Nah, makanya kalau mau segar, seperti apa ya, segarnya pengantin baru misalnya, ya sudah, kita membaca Al-Quran baik-baik.
Ya. Yakin dalam bacaan Al-Quran nilainya sangat luar biasa karena dia mukjizat. Oke? Ya, begitu ya Ibu-ibu ya. Ada rahasia yang telah disampaikan oleh narasumber Bapak Ustadz pada sore hari ini. Kalau ingin awet muda yaitu biasakan membaca Al-Quran ya. Kemudian hasil penelitian, saya tambah 1 menit saja. Hasil penelitian ibu-ibu, orang yang diperdengarkan saja Al-Quran dengan teratur, itu bisa bantu di share di internet penelitian tentang itu bisa meningkatkan atau bisa menurunkan stres sampai 97%. Kalau ibu-ibu tidak mau stres, baca Al-Quran atau dengarkan Al-Quran baik-baik. Itu baru mendengar, bagaimana kalau membacanya? Iya. Barangkali begitu ilustrasinya. Makanya kalau ibu-ibu tidak mau stres, seperti itu. Sampai saya lihat ibu-ibu tidak ada stres ya. Tidak stres, Ustaz. Sore hari ini cantik semua. Barangkali seperti itu. Ya. Apa karena masih awal-awal 10 tanggal 10 terakhir, 10 pertama ya? Iya. Nah, mungkin kalau 10 hari keempat, hari ketiga ini Ustaz. Baru tapi 3 tidak hari. ada stres Bu. Saya yakin ibu-ibu ini semuanya Iya. sehat walafiat rohaninya. Baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya dan ibu-ibu pertanyaannya yang bagus-bagus. Alhamdulillah. Juga jamaah di studio dan pemirsa di rumah, tetaplah bersama kami. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Sahabat Mutiara Ramadan dan pemirsa CWM dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam program yaitu Mutiara Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Dan masih terima kasih juga kepada jamaah di studio yang sudah hadir pada sore hari ini. Apa kabar ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat. Bahagia. Tadi Ustadz sudah sampaikan bahwasanya sore hari ini ibu-ibu ceria dan kelihatan wajahnya masih awet muda semuanya ya Ustadz ya. Dan pemirsa sahabat Mutiara Ramadan, tak terasa kita sudah memasuki session berbagi kasih yaitu kuis Ramadan. Untuk pemirsa pada kesempatan yang berbahagia ini kuisnya atau hadiahnya dipersembahkan oleh Majelis Taklim yang telah hadir sore hari ini ya. Pemirsa boleh line teleponnya yaitu 08 13 44 60 77 66. Pertanyaan akan diberikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahim kilometer 13. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, Haji, Silakan Ibu. Pertanyaannya. hal-hal yang membatalkan puasa, 2 saja disebutkan. Hal-hal yang membatalkan puasa? Iya, sebutkan 2. Suruh sebutkan 2 saja atau Iya, berapa? 2 saja. 2 saja. Iya. Silakan pemirsa. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaannya dari Majelis Taklim Baitur Rahim di line telepon 0813 4460 7766. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Moyo. Ibu Nur di Moyo. Moyo. Paspornya Ibu? Yang membatalkan puasa 1, makan dan minum sengaja. Ibu, sabar. Paspornya dulu Ibu. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya 1445 Hijriah. 1445 Hijriah. Iya, Ibu Nur, apa jawabannya? Yang membatalkan puasa ya Bu ya? Oke. Iya. Yang membatalkan puasa 1, makan dan minum dengan sengaja. 2, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Iya. Bagaimana Ibu? Benar sekali ya. Ibu Nur di Moyo, terima kasih. Anda beruntung. Hadiahnya bisa diambil di kantor CWM dengan membawa KTP ya.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Majelis Taklim Al-Berkah kilometer 11,5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, berapa jumlah? Dengan Ibu siapa ini? Ibu Hasna. Ibu Hasna, silakan Ibu. Berapa jumlah Ibu Majelis Taklim Al-Berkah yang aktif sekarang? Oh, tadi masalahnya tadi ditanya ya, Ustadz tadi ditanya kalau pemirsa di rumah mengikuti dari awal pastinya sudah tahu ya berapa Majelis Taklim Al-Berkah yang anggota ya. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Anggota Majelis Taklim Al-Berkah, berapa anggota Majelis Taklim Al-Berkah tadi dari awal sudah disebutkan. Silakan pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Ini kalau mengikuti. Halo, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Riti di kilometer 14. Kilometer 14. Ya. Silakan Ibu, paspotnya. Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, mantap. Jawabannya? Jawabannya 44 orang. Bagaimana Ibu? Betul? Alhamdulillah. Lah ini anaknya yang di rumah yang jawab, Bu. Iya, terima kasih ya untuk jawabannya, bahwasanya benar 44 ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di kilometer 14. Ya, pertanyaan ketiga, kembali lagi ke ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahim. Silakan Ibu memberikan pertanyaan. Lanjut Bu, lanjut saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Ibu sayang, makasih ya untuk pertanyaan ketiga dari Majelis Taklim Baitur Rahim, dan hadiahnya juga dipersembahkan oleh Majelis Taklim Baitur Rahim. Yaitu pemirsa di rumah di line telepon 0813 44 60 7766 dengan pertanyaan apa? Ulang ya, diulang kembali Ibu, diulang kembali pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, apa tema Mutiara Ramadan pada sore hari ini? Terima kasih Ibu. Ya, pemirsa di line telepon 0813 44 60 7766. Pertanyaannya dan hadiahnya dari Majelis Taklim Baitur Rahim. Pertanyaannya, apa materi pada sore hari ini? Apa materi atau judul materi pada sore hari ini? Silakan pemirsa. Hadiahnya tur ke Bali. Ada tiketnya ya Bu ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Ibu Umna di kilo 12. Ibu Umna, kilometer 13. Pasportnya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Oke, jawabannya? mengetuk pintu berkah dan sahur. Ulang lagi? Mengetuk pintu berkah dengan sahur. Pintu berkah? Betul kan Ustaz? Mirip-mirip ya. Bagaimana yang memberi pertanyaan, benar atau salah? Betul Ibu. Oke, dibenerin ya. Makasih Ibu yang ada di kilometer 13, yang ada di Moyo, dan yang ada di kilometer 14.
Anda beruntung pada sore hari ini dan bisa hadiahnya diambil di jam kerja di kantor CWM, tentunya membawa KTP ya. Terima kasih, kita sudah berbagi kasih di sore hari ini, berbagi kuis ya. Alhamdulillah sore hari ini juga kita sudah mendapat ilmu dari Ustadz asik banget loh ya. Ya, kita sudah bagi-bagi hadiah ya Ustadz ya. Terus kita sudah berbagi ilmu tadi ya pada sore hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga jemaah di studio dapat memahami dan mengerti apa tema materi pada sore hari ini dari bincang-bincang kita semuanya. Ustadz, closingnya silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Closing statement pada sore hari ini terkait dengan tema yaitu mengetuk pintu berkah ya dengan melalui sahur. Jadi kita berpuasa sebagaimana yang menjadi kewajiban kita. Tentunya kita melaksanakan ini sesuai dengan tuntunan. Salah satu tuntunannya ialah makan sahur. Makan sahur sangat diperlukan di samping untuk menjaga kondisi tubuh kita, untuk supaya kita kuat, kita tetap semangat dan sebagainya, juga ada unsur-unsur berkah yang ada di dalam. Kita sudah mengetahui bahwa berkah itu adalah tumbuh berkembang dan meningkatnya kebaikan dan berkesinambungan kebaikan itu. Jadi kalau kita sahur ada berkah di dalam, tentunya kita menginginkan berkah-berkah yang lain akan bermunculan. Kalau sahur saja kita sudah berkah, maka insya Allah puasa kita juga berkah. Kalau puasa kita berkah, maka insya Allah amal ibadah kita yang lain juga berkah. Penghasilan kita berkah, zakat kita berkah, sumbangan infak kita berkah. Yang jelas, amin. Yang kita cari di dunia ini adalah keberkahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau kita ingin pintu berkah terbuka di langit dan di bumi, maka kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan ialah melakukan puasa dengan baik, dan supaya puasa kita baik maka kita harus melalui tuntunan. Salah satu tuntunannya ialah sahur. Maka ibu-ibu yang berbahagia, pemirsa yang ada di rumah, persiapkanlah sahur kita dengan baik. Tentu yang mempunyai nilai gizi tinggi, mempunyai nilai kesehatan yang baik sesuai ahli kesehatan, dan juga persiapkanlah minuman-minuman kita juga yang baik supaya bisa nanti berberkah. Jadi makan sahur bukan hanya urusan perut, tetapi urusan keberkahan. Kalau kita mendapatkan keberkahan, yakin dan percayalah bahwa kitalah manusia-manusia yang tenang kehidupannya. Kalau kita berkah, penghasilan kita berkah, usaha-usaha kita berkah, makan minum kita berkah, semuanya berkah. Yakin dan percayalah bahwa kitalah termasuk orang-orang yang berbahagia. Faulaika humul muflihun. Jadi merekalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang faizun, yang menang. Tentu di bulan Ramadan ini kita berusaha menjadi manusia-manusia yang ikhlas, manusia-manusia yang penuh ketakwaan, sehingga kita mencapai di bulan Ramadan ini suatu rahmat bagi kita, dan juga ampunan dari Allah mengiringi kita, sehingga kita termasuk manusia-manusia terbaik dan manusia-manusia berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih sekali lagi untuk tausiah dan ilmunya pada sore hari ini. Dan apa yang disampaikan ibu-ibu kita semua yang hadir sore hari ini, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ucapan terima kasih pula kepada sponsor kami, yaitu Salon dan Bridal Cantik yang beralamatkan di Jalan Buyuk depan Batalion kilometer 10 Kota Sorong. Juga ucapan terima kasih kepada IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kota Sorong, dengan ustadz-ustadznya sebagai narasumber dalam Mutiara Ramadan. Terima kasih juga untuk 3 jamaah yang telah hadir pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim Baitur Rahim kilometer 13, Majelis Taklim Al-Berkah kilometer 13 kilometer 11,5, dan Majelis Taklim Al-Furqon Man Kota Sorong. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh kru CWM yang telah bekerja untuk pada sore hari ini, dan ucapan selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat, serta selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari ibu-ibu kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.